Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan melakukan praktek dengan menggunakan teodolit untuk mencari HR di sekitaran helipad. Disaksikan ya guys ya. Dadah. Jadi sesudah kita mencari titik utaranya, titik 0 derajatnya, kemudian kita tembak ke titik yang pertama. Nah, titik pertama berada di sini. Kemudian ini sedang mencari batas atas sama batas bawahnya BABB-nya ya. Kemudian setelah udah didapat 160 buat benang atas sama benang bawahnya, kemudian buat HR sama V-nya didapat, V-nya 82 derajat 41 aksen 25. Kemudian yang HR-nya 131 5955. Oke. BA-nya 1. Kemudian kita sedang cari BA-nya. 161,8. Udah? Untuk BA sudah didapat dengan sekitar 168,8. 161,8. Oh, 161,8. Sorry, salah. Nah, BB-nya 158,7. Buat BB 158,7. Oke, pindah ke tempat tadi. Sekarang kita akan tembak ke titik 2. Dengan titik 2 yang berada di sana, yang berada di situ. Nah, kemudian kita akan mencari dulu V sama HR terlebih dahulu. Untuk V sudah didapat dengan hasilnya 88,05,00. Kemudian untuk hasilnya 121 derajat 21,05. Dah, batas atasnya 166. Kemudian untuk batas atasnya 166. 154. Batas bawah? Ya. Untuk batas bawahnya di sekitar 154. Ya. Untuk BA yang sudah didapat di sana didapat dengan 168,5. Kalau BB-nya 151,5. Untuk BB-nya didapat sebesar 151,5. Kemudian kita akan mencari di titik voli ya. Titik voli itu berada di lapang voli. Emang ini lapang voli ya. Nah di tempat voli itu terdapat 4 titik yang akan kami ukur ya. Dengan rambu ukur tepat berada di sana titik satunya. Dengan didapat V-nya sebesar 84 derajat 1435. Kemudian untuk HR-nya 188,4855. Kemudian kita akan mencari batas. Kemudian kita akan mencari BA-nya. Ternyata terdapat kesalahan ya tadi itu. Ternyata seharusnya V itu didapat sebesar 84 derajat 1720. Oke. Kemudian BA-nya 162. Untuk BA-nya didapat sebesar 162. BB-nya 158. Dan BB-nya didapat sebesar 158. Pindah. Kemudian Ya. kita akan pindah ke titik 2. Ya,
berapa? 148. 148. Kemudian pindah ke titik terakhir ya. Titik selanjutnya yaitu titik terakhir dengan tepat berada di titik 4 ya. Nah, di sana. Nah, untuk titik 4 sudah didapat V dan HR-nya. Untuk V sebesar 88, 57, 20. Untuk HR 194, 11, 05. Dengan Ya, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya dan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah hasil dari teodolit. Untuk titik helipad ada 15 tembakan dan lapangan voli ada 4 tembakan dengan nilai HR, BA, BB, dan V. Selanjutnya kita langsung olah saja ke aplikasi yang telah disediakan. Ada jumlah tembakan 15, tinggi alat 1,38, target yang ke utara dan ke setiap titik dengan bacaan rambu BA, BB, BT dalam satuan DM yang kita ubah ke dalam satuan meter sehingga dibagi dengan 10. Dan untuk bacaan sudut ada horizontal dengan vertikal, ada derajat, menit, dan detik. Untuk sudut jurusan horizontal, beta di sini dihasilkan dari derajat horizontal ditambahkan dengan menit horizontal yang telah dibagi 60 yang ditambahkan dengan derajat horizontal yang telah dibagi 3600. Untuk beta koreksi ini menggunakan hitungan dari sudut dalam, N dikurangi 2 dikali 180, N adalah jumlah banyak tembakan, dengan selisih itu jumlah dari horizontal keseluruhan yang dikurangi dengan sudut dalam. Untuk koreksinya ada selisih yang dibagi dengan jumlah dari tembakan yaitu ada 15. Nah, hitungan ini dipergunakan untuk beta koreksi di mana horizontal yang derajat ini dikurangi dengan koreksian. Hasilnya diubah ke dalam radians. Selanjutnya dari beta koreksi ini ada alfa, di mana rumusnya adalah derajat horizontal ditambahkan dengan menit horizontal yang dibagi 60 dan ditambah detik horizontal yang telah dibagi 3600 yang diubah ke dalam radians. Dan untuk mencari I adalah 90 dikurangi dengan V. 90 dikurangi derajat vertikal yang ditambah dengan menit vertikal yang telah dibagi 60 dan ditambah dengan derajat vertikal yang telah dibagi 3600 dan kita ubah ke dalam satuan radians. Untuk jarak miring atau SD ini menggunakan rumus BA dikurangi BB dikali cos I, dan untuk HD hasilnya atau SD dikali dengan cos I dengan VD hasil dari SD dikali dengan sin I, dan untuk delta X, delta Y, dan delta Z, delta X rumusnya HD dikali dengan sin A dan delta Y HD dikali dengan cos A, dan untuk delta Z tinggi alat ditambah VD dan dikurangi BT. Untuk koreksiannya ini menggunakan rumus tembakan dari utara yaitu 0 ditambah dengan delta X sebelumnya. Begitupun untuk delta Y dan delta Z yang hasilnya pun sama dengan X, Y, Z sebelumnya. Hasilnya kita masukkan ke rumus PL untuk kita copy ke dalam AutoCAD. Begitupun dengan data untuk lapangan voli yang kita punya dalam 4 titik. Ini perhitungannya sama dengan sebelumnya. Dan didapatkan sama juga masukkan ke dalam PL yang belum kita pindahkan sebelumnya. Ini. Nah, untuk pemindahan ke dalam AutoCAD akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, dan saya di sini akan melanjutkan
untuk ngupload di AutoCAD-nya. Yang bisa dilihat tadi mencapai, kita sudah menemukan sigma X, sigma Y, dan sigma Z. Setelah kita menemukan, kita copy terlebih dahulu segini, lalu kita copy. Setelah kita sudah copy, kita pindahkan ke Excel, lalu kita paste di sini. Dah, setelah dipaste, kita gunakan rumus seperti yang terlihat di video, yaitu seperti ini. 3D Poly, masukkan angkanya, yang ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga, dan didapat hasil seperti ini. Lalu yang di bawah adalah untuk ngupload bagian lapang voli, dan datanya juga sudah ada, sigma X, sigma Y, dan sigma Z. Lalu kita copy, kita masukkan ke Excel, dan lakukan seperti hal tadi. Kenapa kita lakukan secara terpisah? Dikarenakan nggak tahu ya saya kenapa di Excel yang web saya nggak bisa memasukkan rumus, jadi nggak masuk ke AutoCAD. Jadi saya pindahkan dulu ke Excel aplikasi. Setelah sudah mendapatkan rumus ini yang 3D Poly, lalu kita copy yang bagian helipadnya dulu, lalu kita pindah ke AutoCAD. Setelah udah dibuka AutoCAD-nya, lalu pencet ini, langsung tinggal Ctrl V aja, nanti otomatis keluar. Oke. Misalkan ada jarak seperti ini, kita tambahkan saja, karena kita waktu di lapangan kita berhentinya di sini, tinggal ditambahkan saja. Oke. Lalu dilanjutkan untuk yang mengisi tengah-tengahnya, yaitu lapang volinya ya. Yaitu kita copy yang isi ini, yang bagian lapang voli. Setelah di copy, kita ke AutoCAD kembali, dan kita pencet Ctrl V. Nah, sudah timbul. Kenapa berakhiran di sini? Dikarenakan titik untuk lapang voli berakhirnya di titik keempat. Dan untuk menyambungnya tinggal kita align saja. Kita sambung saja seperti ini. Oke, selesai. Seperti itulah cara memplotting di CAD. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.